itu ada batu yang menggantung, batu yang tumbuhnya dari atas ke bawah. Itu yang disebut batu stalaktit. Ya. Nah, kemudian di samping depan atas ini ada batu yang seperti tiang penyangga. Ini yang disebut batu kolom atau batu pilar. Nah, proses terbentuknya itu perpaduan stalaktit dan stalagmit. Jadi stalaktit yang tumbuh dari atas ke bawah, stalagmit dari bawah ke atas, kemudian menyambung. Sedangkan untuk satwa buah pindul ada kelelawar, ada burung selitik, burung layang-layang sejenis burung walet. Sedangkan habitat air di bawah kita ada berbagai jenis ikan air tawar. Wow. Jadi di bawah kita ada lele, nila, gurameh, tawes dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk di bagian depan atas di sana terdapat juga ada sebuah tangga. Jadi untuk tangga yang di atas, di ujung tangga sebelah atas terdapat sebuah lubang. Jadi di atas ada lubangnya, tapi untuk lubang di atas bukan buatan manusia. Jadi terbentuknya secara alami. Jadi itu natural untuk lubangnya. Jadi dinamakan gua vertikal. Nah, sedangkan di atasnya terdapat sebuah bangunan gedung. Untuk gedung di atas dulunya difungsikan sebagai tempat pembudidayaan sarang burung walet. Ya. Sedangkan karena suhu udara yang terlalu panas, jadi waletnya tidak nyaman. Karena walet sukanya tinggal di tempat dingin dan lembab. Ya. Jadi waletnya sudah pada pindah ke tempat lain. Yang menyebabkan pembudidayaan sarang walet di atas itu semenjak dibangun gedungnya 12 tahun yang lalu. Sampai saat ini satu kali pun belum pernah merasakan hasilnya. Nah, jadi ini kategori produk gagal. Nah, jadi gedung di atas ini saat ini kosong, tidak berfungsi, kosong, tidak berpenghuni. Jadi kalau dari arah sini kita bisa lihat atap gedungnya, kelihatan gentengnya. Wah. Oke. Oke, kemudian jenis bebatuan lagi di depan ini ada dua buah batu kolom yang berdiri sejajar. Ya. Nah, ini tergolong batu kolom terpanjang dan terbesar. Nah, kalau kita amati bentuk dan ukurannya hampir sama, jadi disebut batu kolom kembar atau batu pilar kembar. Oke, kemudian yang di atas itu ada batu yang seperti sarang lebah atau sarang tawon. Ya. Nah, itu disebut stalaktit batu tirai. Pertumbuhannya menonjol ke depan dikarenakan tetesan airnya pada waktu masih aktif menyebar. Jadi kalau dilihat dari bawah itu ada lipatan yang menyerupai lipatan kain. Ya. Oke, sedangkan untuk membedakan batu stalaktit yang masih aktif dan tidak aktif, kita bisa lihat dari ujung batunya. Jadi kalau ujung batunya kering, tidak ada tetesan air, tandanya sudah mati. Mati. Contoh yang masih aktif, masih bisa tumbuh di depan ini ujung batunya masih basah atau masih meneteskan air, mengandung zat kapur yang sangat lembut dan lama-kelamaan akan mengendap menumpuk yang membuat batunya tumbuh panjang dan besar. Iya. Nah, untuk di atas ini ada batu yang seperti gapura, ini sebagai pembatas zona terang dan zona remang. Nah, jadi di depan sudah tergolong zona remang dengan kedalaman airnya 7 sampai 9 meter. Iya. Nah, sedangkan di bawah pembatas di depan ini ada batu yang berkilau memantulkan cahaya. Nah, ini disebut stalaktit batu kristal. Itu terbentuknya perpaduan zat kapur murni yang bersatu dengan zat mineral. Jadi batunya akan berkilau kalau permukaan batunya kering. Jadi kalau basah itu pudar. Oke, sedangkan untuk di zona remang di bagian atas sana ada salah satu contoh satwa buah pindul. Nah, jadi terdapat segerombolan spesies kelelawar pemakan buah namanya codot. Untuk yang di depan ini ada ruangan kecil. Ini dulu merupakan tempat untuk bertapa dan bersemedi di zaman kerajaan Mataram kuno di era Panembahan Senopati. Dan tepat di depannya ada stalagmit, jadi batu yang tumbuh dari bawah ke atas, tapi dikenalnya dengan nama batu lingga atau batu perkasa. Ini ada legenda, mitos dan sugesti. Bagi kaum pria yang lewat depannya bisa memegang batunya, dipercaya bisa tambah kuat dan perkasa. Masih boleh pegang. Kemudian untuk di depan sana nanti kita juga akan melihat terdapat ada batu stalaktit terkecil maupun termuda di dalam Gua Pindul. Bentuknya menyerupai kompleks candi Prambanan yang terbalik. Oh, itu. Lihat candi Prambanan, Bu.
Ah. Jadi itu seperti Candi Prambanan tapi terbalik. Tetesan airnya itu dinamakan tetesan air suci mutiara. Oh. Mitosnya kalau wanita lewat bawahnya beruntung kena tetesannya, diyakini bisa tambah cantik dan awet muda. Tapi berbahaya kalau untuk kaum pria nanti kemayun. Batu perkasa tetesan mutiara itu hanya sekedar mitos, tapi itu berlakunya 3 bulan saja. Jadi ada masa expirednya. Nanti setelah 3 bulan silakan berkunjung lagi ke ngechat. Nah, untuk yang di depan di sini kita akan mulai masuk di zona ketiga, zona gelap abadi. Wow. Jadi sepanjang waktu tidak pernah terkena sinar matahari secara langsung. Woi. Nah, kedalaman air di situ itu mencapai titik paling dalam 12. Jadi kedalaman air di zona gelap mencapai 11 sampai 12 meter. Ya. Nah, sedangkan di bagian pembatas zona remang dan gelap di sini ada batu yang menyerupai ornamen air terjun. Ah. Ini disebut batuan kulstum. Nah, pertumbuhannya menyamping, jadi seperti air terjun. Untuk di bagian atas, sebelah kiri atas ini ada ruangan yang lebih besar. Ini merupakan ruang utama untuk bertapa dan bersemedi. Nah, kalau menurut cerita sejarah yang pernah bertapa di sini, namanya Ki Juru Mertani. Nah, itu salah satu abdi dalam kerajaan Mataram kuno. Sedangkan yang menggantung tepat di tengah, ini merupakan batu stalaktit terbesar nomor 2 di dalam Gua Pindul. Dan ini juga tergolong aktif yang ditandakan dari ujung batunya masih meneteskan air. Ya. Jadi masih bisa tumbuh panjang maupun besar. Ya. Sedangkan yang di depan, yang selintas seperti dinding gua, itu bukan merupakan dinding gua, tapi itu merupakan stalaktit terbesar pertama di dalam Gua Pindul, yang sekaligus menduduki urutan terbesar nomor 4 di dunia. Wow. Nah, jadi ini ujung batunya masih menggantung di dalam air sekitar 5 meter. Sedangkan kedalaman airnya 12 meter, jadi masih ada jarak menuju dasar sekitar 12 meter. Ya. Dan ini dijuluki batu Soko Guru. Nah, itu bahasa Jawa kalau orang sini yang mengartikan Soko tiang, Guru itu bukit. Jadi ini satu-satunya penyangga bukit yang ada di atas sana dan satu-satunya tiang Gua Pindul. Dan disebabkan oleh pertumbuhannya, di sini terjadi ada penyempitan yang hanya muat 1 bar. Iya. Jadi sementara kakinya duduk bersila di atas ban atau di atas ban. Jangan sampai nanti kakinya terbentur batu. Di samping batu Soko Guru atau di sebelah penyempitan, di sini terdapat ada stalaktit ornamen batu gamelan bunyinya seperti suara gong. Oh, iya. Iya, Mas. Nah, untuk sekarang kita masuk di zona berikutnya yang tergolong zona kelelawar. Jadi di sini tergolong tempat tinggal kelelawar Gua Pindul. Nah, jadi kelelawar Gua Pindul sendiri terdapat ada beberapa jenis. Nah, kalau yang bergelombol tadi bentuknya agak besar itu pemakan buah namanya codot. Ya. Nah, untuk di atas kita cenderung kecil. Jadi ini tergolong pemakan serangga dan nyamuk. Untuk nama kerennya ini biasa dipanggil kampret. Oke, sedangkan untuk yang di atas ataupun di lantai gua di sana terdapat ada banyak gurisan dan lubang. Jadi gurisan maupun lubang di atas semuanya disebabkan oleh cakaran kelelawar. Oh iya. Nah, jadi untuk bebatuan di langit-langit gua merupakan batuan kapur. Jadi kalau kena cakaran mudah tergores, terkikis, sehingga dalam waktu lama-kelamaan bisa membentuk lubang-lubang seperti yang ada di bagian atas sana di langit-langit gua. Nah, dan itu sebagai tanda maupun bukti bahwa Gua Pindul dulunya dihuni oleh ribuan kelelawar. Namun semenjak dibuka objek wisata pada tahun 2010 yang menyebabkan kelelawar tersebut merasa terusik, sehingga waktu lama-kelamaan habitatnya semakin berkurang. Jadi mereka pindah ke gua-gua lain yang ada di sekitar Gua Pindul. Dengan untuk di
di atas kita di sini terdapat juga ada banyak bercak coklat kehitaman. Ya. Kalau dilihat selintas mirip batu yang habis terbakar. Tapi ini juga ulah kelelawar. Ya. Nah, jadi karena hidupnya bergelantungan, kakinya di atas, kepala di bawah. Jadi kalau buang kotoran nyemprot ke atas. Oh, gitu. Kemudian akan terserap batu kapur. Jadi kalau menurut penelitian, bercak coklat kehitaman yang ada di atas itu adalah air pipisnya kampret. Nah, fungsinya menandai daerah wilayahnya masing-masing. Jadi karena di dalam gua itu gelap, jadi setelah keluar dan mau kembali ke tempat semula, ya jadi mereka hanya mencium aroma pipisnya masing-masing. Betul. Sedangkan untuk di atas itu tidak ada satupun batu stalaktit yang tumbuh ya. Dari nanti situ. masa ibu kalau merasakan tetesan air dari atas itu bukan tetesan yang kita tetesan pipisnya kampret. Nah, jadi untuk bentuk dasar gua Pindul itu seperti mangkok. Jadi dangkal dalam, dangkal. Ini dulu pernah patah, tapi sekarang tetap masih bisa tumbuh karena masih. Masih. Jadi untuk di depan ini baru bisa dijumpai lagi terdapat bebatuan stalaktit yang kembali tumbuh. Ya. Nah, untuk yang di samping kanan ini yang saya sinar lampu, tepatnya ada batu yang seperti ini tulang kaki atau tulang sendi. Seperti tulang kaki atau tulang sendi. Nah, ini salah satu batu kolong terkecil atau termuda di dalam Gua Pindul. Sedangkan di sebelahnya terdapat batu tirai terbesar. Kalau yang kecil yang mirip saramaka, ini yang terbesar. Tapi kalau kita amati, kita lihat dari ujung batunya sudah banyak yang patah. Tapi patahnya batu ini bukan ulah manusia, tapi disebabkan arus banjir. Jadi kalau banjir, debit air Gua Pindul nyampe atas. Nah, jadi kalau pas banjir, untuk wisata Gua Pindul sementara waktu dipending, bukan ditutup ya, dipending. Nah, jadi kalau Gua Pindul itu banjir, naiknya debit air itu pelan-pelan, kemudian surutnya cepat. Kemudian yang di atas itu ada batu berwarna putih, itu merupakan batu kristal terpanjang di dalam Gua Pindul. Nah, panjangnya sekitar 2-3 meter. Ya, jadi ini yang terpanjang, batu kristal. Nah, di bagian bawahnya itu ada 2 mata, ada hidung dan mulutnya. Nah, kalau anak-anak sini bilang katanya mirip wajah tokoh film kartun. Walah itu. Esper. Oke, sedangkan untuk yang di bagian depan, nah, di sana ada peserta yang pada turun dari ban. Itu cahaya di depan bukan cahaya lampu, jadi itu sinar matahari yang masuk dari atas. Jadi di sana yang disebut sebagai gua vertikal yang kedua. Itu di sana dulunya pernah sebagai tempat pembuatan iklan rokok Jarum Super yang Adventure. Nah, jadi kalau pernah nonton tayangan iklan rokok Jarum Super yang Adventure di televisi, salah satu tempat pembuatan iklannya di depan sana. Nah, untuk kedalaman air di tengahnya itu 3-4 meter. Di pinggirnya relatif dangkal, ada yang setengah meter, ada yang 1 meter. Iya, cetek ya. Jadi di sana kalau pas agak sepi bisa berhenti di sana, bisa renang-renang, bisa foto-foto, kemudian juga bisa lompat-lompat seperti peserta di depan. Jadi lompatnya dari ujung batu di depan sana, itu lompat lurus ke tengah. Nah, itu kedalaman air di bawah lompatan 3-4 meter. Nah, jadi dijamin aman, itu tidak bakal membentuk batu, nggak bakal sampai dasar. Jadi aman. Jadi walaupun tidak bisa berenang, nah jadi untuk turun ke air catatannya satu, kuncinya satu, jangan panik. Nah, jadi masing-masing jaket pelampung yang kita gunakan mampu menahan berat badan sampai 100 kg. Itu dalam keadaan dasar, jadi tetap lembab. Ini rute terakhir kita, Mas. Nanti finishnya di luar sana. Ya, kelihatan tangganya. Semuanya alami di dalam Gua Pindul itu, semuanya alami kecuali tangga tadi. Tadi. Sama tor pembatas air tadi. Itu yang buatan. Kalau yang lainnya
alami natural. Nah, ini di atas ini ada lubang juga alami semua.